Halo, Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Selamat datang di pembelajaran PPKN kelas 8 di semester genap kali ini. Nah, mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan serta semangat yang baru di awal pembelajaran semester genap ini. Seperti biasa, sebelum memasuki materi, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini karena semua itu gratis loh, gratis. Ini dia peta konsep dalam bab 4, yaitu yang terdiri 3 submateri. Yang pertama, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua, yaitu perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, mengenai mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Pada abad ke-15, Eropa melakukan ekspedisi atau perjalanan ke seluruh dunia untuk mencari sumber-sumber ekonomi. Nah, di sini ada 3 alasan ya, kenapa Eropa melakukan ekspedisi ke seluruh dunia itu. Yang pertama, yaitu rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan. Pada waktu itu kan di Eropa itu masih berlangsungnya Perang Dunia, sehingga mengakibatkan perekonomian Eropa itu mengalami kerusakan yang diakibatkan dari peperangan tersebut. Yang kedua yaitu melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas, karena perekonomian Eropa itu rusak akibat dari Perang Dunia, akhirnya mereka itu berpikir keras nih, bagaimana caranya untuk menstabilkan atau memperbaiki perekonomian negaranya, yaitu dengan cara berdagang. Tetapi, lama-kelamaan, Eropa ini malah ingin menguras habis kekayaan serta ingin menguasai negara-negara tersebut, yaitu dengan cara menjajahnya. Dan yang ketiga yaitu berkembangnya teknologi pelayaran. Nah, di sini karena negara-negara yang ada di Eropa itu unggul dalam bidang teknologi pelayaran dibandingkan dengan negara-negara lain, itu mengakibatkan Eropa ingin menguji cobakan hasil dari teknologi pelayaran yang dibuatnya tersebut, yaitu dengan cara melakukan ekspedisi atau mengeksplor perjalanan mereka melalui jalur laut. Nah, jadi ini 3 alasan kenapa Eropa melakukan ekspedisi ke seluruh dunia. Yang pertama tadi kan, rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan. Kedua, melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi. Dan yang terakhir adalah berkembangnya teknologi pelayaran. Nah, selanjutnya, penjajahan Belanda di Indonesia itu dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602, di mana pada tahun tersebut sebagai awal atau titik mula masyarakat Indonesia mengalami berbagai bentuk kekerasan serta siksaan. Nah, pada waktu itu, VOC ini melakukan politik divide et impera, yaitu adu domba, di mana VOC ini melakukan atau mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada kebijakan-kebijakan Belanda yang merugikan negara Indonesia. Nah, apa saja kebijakan-kebijakan tersebut? Yang pertama, yaitu politik adu domba atau divide et impera, yang tadi sudah diterangkan ya bahwa Belanda ini mengadu domba kerajaan satu dengan kerajaan lainnya, yang bertujuan untuk melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kerja paksa atau kerja rodi. Nah, bangsa Indonesia semakin menderita ketika Daendels berkuasa ya pada tahun 1808 sampai 1811.
Nah, kerja paksa ini diterapkan untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer. Nah, tentunya kerja paksa ini membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Nah, yang ketiga yaitu tanam paksa atau kultur sel-sel. Nah, di sini ternyata rakyat Indonesia itu semakin menderita lagi ya ketika tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Van de Bos pada tahun 1828. Di mana sistem tanam paksa ini mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah itu sendiri. Nah, jadi di sini ya, tanam paksa ini menyebabkan rakyat Indonesia itu diperas bukan hanya tenaganya saja, melainkan juga kekayaannya sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Nah, selanjutnya karena di sini bangsa Indonesia itu mengalami banyak sekali penderitaan sehingga menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerahnya, yaitu perjuangan melawan penjajah yang dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan, yaitu Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, selanjutnya Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, dan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Nah, ternyata perlawanan bangsa Indonesia di setiap daerahnya itu belum membuahkan hasil atau belum bisa mengusir penjajah dari negara ini. Itu karena perjuangan bangsa Indonesia ketika melawan penjajah itu masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Nah, selanjutnya di sini ternyata penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia itu menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya yaitu Baron van Houvel, yang kedua Edward Douwes Dekker, dan yang ketiga Mr. van Deventer. Nah, di sini Edward Douwes Dekker ini terkenal dengan nama samaran Multatuli. Dan Edward Douwes Dekker ini menulis buku yaitu Max Havelaar pada tahun 1860. Nah, buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Nah, Mr. van Deventer ini mengusulkan agar pemerintah Belanda itu menerapkan politik balas budi atau dikenal dengan etis politik. Nah, politik balas budi ini terdiri dari 3 program, yaitu yang pertama edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Nah, atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda pun menerapkan politik balas budi. Nah, ternyata ada tujuan tersembunyi nih, kenapa pemerintah Belanda sampai bisa menyetujui atau menerapkan usulan dari Mr. van Deventer ini, atau politik balas budi itu. Contohnya yang pertama yaitu edukasi. Ternyata mereka mendirikan sekolah atau memberikan pendidikan kepada masyarakat Indonesia itu bertujuan untuk menyediakan tenaga yang terampil dan tentunya murah. Yang selanjutnya yaitu transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk dari daerah-daerah yang padat penduduknya ke daerah-daerah yang belum disentuh atau sedikit penduduknya. Dan contoh yang ketiga yaitu irigasi, di mana irigasi ini dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Nah, dari ketiga etis politik ini yang tentunya menguntungkan bagi Belanda, di sisi lain ternyata ada keuntungan atau dampak positif bagi bangsa Indonesia.
yaitu di bidang edukasi. Karena kan pada waktu itu masyarakat Indonesia mulai bisa sekolah, sehingga bermunculan masyarakat yang terdidik atau mulai memiliki pemahaman serta kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Yang tadinya kondisi masyarakat Indonesia itu bodoh, terbelakang, dan kemiskinan pun merajalela, akhirnya karena mereka mengenyam pendidikan, mereka pun sadar akan nasib bangsanya. Dari situlah mulai bermunculan tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Nah, mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.